punya anak tuh sebagai orang tua tuh rasanya menanti-nanti ya momen-momen tumbuh kembang anak. Anak mulai jalan tuh rasanya aduh jadi mommy tuh happy-nya minta ampun. Nah, Iya, betul kira-kira nih sekali. Mbak Sinta, umur bayi mulai berjalan itu sebenarnya pada usia berapa sih umumnya gitu? Oke, Terus umumnya tahapan-tahapannya ya. Baik. ya, tahapan-tahapannya itu Oke, baik. seperti apa untuk proses berjalannya? Ya, jadi untuk tahapan belajar ya, tahapan belajar berjalan itu sudah bisa dimulai sejak usia 8 bulan. Sampai batasannya nanti adalah 18 bulan. Ya. Tadi saya katakan belajar berjalan. Ya, namanya belajar berjalan itu bukan langsung lari, bukan langsung jalan telemek-telemek gitu, tidak. Tetapi belajar berjalan itu nanti mulai dari berdiri ya, berdiri, kemudian rambatan, kemudian berjalan dengan dituntun, kemudian berjalan sendiri tanpa pegangan. Nah, untuk mulai belajar berjalannya itu sudah mulai sejak usia 8 bulan, Mbak. Seperti itu. Kemudian batasannya nanti sampai dengan di 18 bulan. Jadi apabila nanti si kecil kok sampai dengan 18 bulan belum mampu berjalan dengan baik, berarti nanti harus segera dibawa ke fisioterapi atau mungkin ke tenaga kesehatan atau ke klinik tumbuh kembang seperti itu, Mbak. Iya. Oke. Nah, kalau tadi paling lambatnya adalah pada usia 18 bulan ya, Mbak Sinta. Iya. Kalau Nggih. ciri-cirinya apa, Mbak Sinta? Kalau bayi itu nggak bisa berjalan atau mungkin terlambat berjalan, selain dari usia 18 itu? Oke, baik. Ciri-ciri yang biasanya ada delay dalam berjalan itu pengalaman saya sering menangani pasien atau anak kecil yang memang ada delay dalam berjalan itu biasanya satu, ketika mau menapakkan telapak kaki itu adik bayi telapak kakinya masih mencengkeram, Mbak. Jadi belum membuka. Pertama itu. Kemudian otot-otot pada bagian kaki biasanya lemes. Jadi nggak kuat, lentur. Lentur seperti itu. Kemudian cenderung ototnya nanti pada bagian kaki itu kecil, jadi tidak besar. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang lainnya itu biasanya nanti ketika sudah usia 12 bulan ke atas belum mampu berjalan ya, dia nanti ada rasa kayak takut. Jadi ketika melihat seseorang dia ada rasa takut. Kemudian dari segi physically kadang terlihat baik-baik saja. Ya dari segi fisik terlihat baik. Kemudian kayaknya kakinya juga bagus. Tetapi ketika nanti baru mau belajar berjalan dia agak malu-malu. Nah, dia agak malu-malu biasanya seperti itu, Mbak. Gitu, Mbak. Nah, Siap. Mbak Sinta, tadi kan kalau misalkan ciri-ciri bayi tidak bisa berjalan seperti yang Mbak Sinta sebutkan tadi, terus di usia 18 bulan belum juga berjalan, harus ke tenaga profesional ya, baik itu dokter Betul. maupun terapis. Betul sekali, Mbak. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan oleh moms atau orang tua atau papsnya ya dalam mendukung proses belajar berjalan anak? Stimulasi apa yang Ya. harus kita lakukan? Oke, baik. Jadi begini, Mbak. Untuk tahapan berjalan itu tidak melulu kita langsung, misalnya kita mau menghadapi tahapan berjalan, kemudian kita melakukan stimulasi khusus untuk berjalan. Menurut saya, kalau kita hanya melakukan stimulasi, dimulai dari stimulasi di kelompok usia untuk berjalan itu 8 bulan ke atas, itu sudah terlambat. Jadi untuk stimulasi berjalan itu bisa dimulai sedini mungkin. Mulai sejak kapan? Mulai sejak bayi 0 bulan. Kenapa? Jadi ketika bayi 0 bulan itu kita sudah mulai mengenalkan berkaitan dengan pijat bayi. Ya, kemudian di usia 3 bulan, 4 bulan nanti adik bayi sudah belajar untuk tummy time ya, sudah belajar untuk tummy time, terus kemudian mengkurap, kemudian di tahapan 5 bulan ada duduk, kemudian ada merangkak, ada berdiri, kemudian baru nanti berjalan. Sehingga apabila kita mau melakukan stimulasi berjalan itu
kita sebagai orang tua harus paham dulu berkaitan dengan tahapan perkembangan anak. Ya, tahapan perkembangan anak, bahwa anak itu tahapannya nanti 3 bulan tadi adalah mengkurap, kemudian duduk, kemudian merangkak, kemudian nanti selanjutnya adalah berdiri, kemudian berjalan. Maka dari itu di setiap usia tahapan perkembangan itu harus kita stimulasi, Mbak. Stimulasinya dengan apa? Stimulasi yang paling mudah dilakukan adalah dengan penguatan pada otot. Otot bayi itu biar kuat. Ya, otot bayi biar kuat sehingga nanti refleks motorik kasar maupun motorik halusnya juga bagus, sehingga dengan seperti itu otomatis nanti di berjalan akan mulus-mulus saja, seperti itu, Mbak. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nanti itu otot bayi itu kuat? Ya, salah satu caranya adalah dikenalkan pijat bayi sejak dini. Salah satunya adalah itu. Kemudian selanjutnya apabila nanti sudah misalnya di 12 bulan saya baru mau melakukan stimulasi ya. Apakah itu terlambat atau bagaimana? Nah, kalau misalnya sudah 12 bulan itu nanti ada stimulasi yang untuk mempercepat supaya nanti cepat jalan. Ya, di antaranya adalah dengan satu rutin pijat bayi itu, kemudian yang kedua adalah dilakukan pijatan titik refleksi supaya adik tadi tidak delay jalannya, kemudian ada stimulasi-stimulasi yang lain ya. Bisa dengan penggunaan satu alat dorong atau push walker. Untuk penggunaan baby walker sendiri itu tidak direkomendasikan ya Mbak ya. Penggunaan baby walker itu menurut jurnal penelitian tidak direkomendasikan, tetapi yang direkomendasikan itu adalah push walker yang sifatnya didorong, dan itu sudah ada penelitiannya ya. Kemudian selanjutnya lagi adalah penggunaan moonwalker ya. Jadi yang modelnya kayak celana dipakai seperti itu. Kemudian yang cara tradisional itu bisa dengan menggunakan titah ya, titah seperti itu. Dititah seperti itu. Oke. Kemudian untuk mitos-mitos yang lain seputar berjalan ini ada banyak sekali, Mbak. Jadi terkadang ada yang bilang begini, anak saya ini nanti kayaknya jalan dulu baru ngomong. Pernah dengar seperti itu, Mbak? Atau anak saya itu nanti ngomong dulu baru jalan. Ya. Nah, itu mitos atau fakta? Itu mitos ya. Jadi antara jalan sama ngomong itu memang beriringan ya, tahapannya memang beriringan, tetapi bukan berarti anak yang jalan dulu nanti ngomongnya terakhir terus kemudian kita percaya dengan hal yang demikian, tidak. Ketika sudah memasuki tahapan berjalan, kita juga harus menstimulasi tahapan yang lainnya seperti tahapan bahasa bicara, karena tahapan berjalan dan bahasa bicara itu tadi beriringan seperti itu, Mbak. Gitu, Mbak. Nah, Mbak Sinta, kalau tadi ya fase tahap-tahapannya atau fase perkembangan itu kan dari tengkurap, dari merangkak, terus mulai berdiri pelan-pelan gitu. Nah, Pak, apakah tahapan itu benar satu persatu harus dilalui atau mungkin jika ada yang satu terlewat gitu ya? Contohnya adalah merangkak. Merangkak itu apakah harus proses yang harus dilalui? Kalau misalnya ada beberapa bayi yang skip merangkaknya tapi langsung berjalan gitu, itu apakah boleh atau bisa gitu? Itu enggak apa-apa, Mbak. Jadi memang setiap baby itu mempunyai kecepatan perkembangan berbeda-beda ya, dan mempunyai tahapan perkembangan berbeda-beda. Terkadang ada yang tidak melewati tahapan merangkak tetapi sudah langsung berdiri dan kadang berjalan. Kemudian merangkaknya nyusul. Ada yang seperti itu. Pasien saya sering seperti itu. Kemudian ada juga yang dia sudah bisa, dia urut ya. Jadi dari duduk, merangkak, kemudian berdiri, kemudian baru jalan, ada yang urut seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak melewati fase merangkak, apakah bahaya? Enggak apa-apa, Bunda ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tidak melewati satu fase. Yang jelas tadi setiap anak itu takarannya berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi nggak usah khawatir kalau terjadi seperti itu. Dan itu bukan hal yang membahayakan.
Yang perlu bunda-bunda perhatikan itu adalah bagaimana caranya supaya tahapan berjalan ini bisa berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi delay. Kenapa? Karena kalau tahapan berjalan ini delay, itu nanti sangat berpengaruh di tahapan berikutnya, Mbak. Karena tahapan berjalan ini adalah sebagai tonggak dari tumbuh kembangnya si kecil ya. Sebagai tonggak dari tumbuh kembangnya si kecil. Bayangkan saja kalau misalnya adik belum bisa jalan padahal umurnya udah 2 tahun lebih, itu kan juga gimana seperti itu ya, sebagai orang tua kan pasti juga akan sangat khawatir. Nah, maka dari itu perlu sekali dilakukan stimulasi yang benar, dan stimulasi itu memang perlu ya. Stimulasi untuk berjalan itu memang perlu. Selain dari faktor internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang, kalau dari internal itu biasanya ras, keturunan, kemudian dari genetik, keluarga, kemudian dari faktor eksternal itu tadi salah satunya dari stimulasi dari luar, lingkungan, kemudian orang tua, pola pengasuhan. Nah, semua faktor ini apabila kita lakukan dengan baik, pasti nanti tahapan setiap perkembangan akan berjalan dengan baik. Bukan berarti kadang ada yang bilang begini, saya sudah melakukan stimulasi berjalan Mbak pada anak saya dengan menggunakan ini itu, tetapi anak saya nyatanya masih delay dalam berjalan. Berarti itu nggak sesuai teori ya Mbak ya, bukan berarti itu salah. Karena yang mempengaruhi cepat berjalan itu tadi ada banyak faktor tadi Mbak ya, dari pola pengasuhan, stimulasi, kemudian ada faktor keturunan, kemudian ada juga faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jika semuanya ini dilakukan dengan baik, pasti perkembangannya bagus. Tetapi kalau hanya salah satu saja, yang lainnya tidak, ya pasti nanti akan terjadi delay seperti itu. Nah, stimulasi yang dilakukan untuk berjalan ini yang paling tepat adalah dengan rutin melakukan pijat bayi. Dan stimulasi itu dimulai pada usia 0 bulan bisa sejak dilakukan. 0 bulan, betul sekali, sejak 0 bulan. Jadi pijat bayi itu boleh dilakukan sejak 0 bulan. Dengan melakukan pijat bayi sejak 0 bulan, itu akan merangsang perkembangan motorik halus maupun motorik kasar, penguatan pada otot-otot kaki bayi ya. Jadi kalau otot-otot kaki bayi itu sejak awal kita rangsang dengan remasan dari memijat tadi, itu membantu penguatan otot bayi. Kalau kita nggak pernah ngerangsang otot tadi, itu menjadi otot yang ibaratnya pasif Mbak. Ketika ototnya pasif itu nanti akan lemah. Perkembangan setiap anak itu kan berbeda-beda, faktornya ditentukan oleh banyak hal gitu ya. Nah, pastinya sebagai orang tua itu kan harus tahu apa yang harus dilakukan kalau anak kita itu proses tumbuh kembangnya seperti apa. Salah satunya menstimulasi dengan pijat bayi. Nah, kalau pijat bayi itu bisa dilakukan sendiri nggak sih di rumah? Atau harus ke tenaga profesional? Ya, oke Mbak. Terima kasih Mbak. Mohon maaf sebelumnya tadi nggak tahu ya IG-nya yang satunya nggak bisa, tapi ini bisa ya. Oke. Ya, jadi untuk salah satu untuk menstimulasi supaya cepat berjalan, salah satunya adalah pijat bayi. Nah, untuk pijat bayi itu bisa juga bunda-bunda praktekkan di rumah, nggih. Jadi pijat bayi itu mudah sekali bisa dipraktekkan di rumah. Sebelum melakukan pijat bayi, bunda-bunda wajib melakukan baby gym dulu. Baby gym itu adalah senam bayi. Ya, senam bayi itu bisa juga dimulai sejak usia 0 bulan. Nah, lalu caranya bagaimana? Ini langsung to the point saja, caranya bagaimana biar nanti bisa momi-momi bisa praktekkan ya, karena ini penting sekali ya. Yang pertama adalah saya Mbak Bonika, teman-teman. Ya. Jadi nanti yang pertama adalah senam bayi dulu ya. Tangannya kita silangkan seperti biasanya ya. Ya, silangkan ke kanan ke kiri, mungkin bisa dilakukan dengan hitungan 8 kali. Kemudian ke atas ya. Kemudian 8 kali juga. Kemudian bagian kaki. Kaki seperti biasa mengayuh sepeda ya, mengayuh sepeda. Kemudian selanjutnya ditekuk ya 8 kali juga, cukup itu saja gerakannya. Lalu kemarin juga ada yang bertanya, orang tua murid itu bertanya begini, Mbak Sinta, kalau stimulasi berjalan itu bukannya fokusnya pada kaki ya, kenapa kita melakukan pijatannya di seluruh tubuh?
Nah, perlu mengetahui bahwa untuk berjalan ini yang bekerja itu bukan hanya otot pada bagian kaki saja ya. Yang bekerja itu adalah pada bagian lengan, otot bicep pada bagian lengan sebagai keseimbangan ya. Fungsinya sebagai keseimbangan. Kemudian otot pada bagian perut ya. Kemudian pada bagian punggung ya, punggung bawah sampai punggung atas, dan juga pada bagian paha ya, bokong sampai dengan di kaki. Jadi yang bekerja itu bukan hanya kaki saja ketika berjalan itu. Ketika berjalan itu semuanya bekerja, baik itu kaki, bokong, paha, punggung sampai dengan di lengan ya. Dimana lengan ini nanti berfungsi untuk keseimbangan. Maka dari itu untuk pijatan itu adalah bukan hanya fokus pada kaki saja, tetapi di seluruh tubuh bayi. Sebelum dilakukan pijatan tadi harus dilakukan senam bayi dulu biar adik bayi ototnya tidak terkilir atau kecetit ya. Dengan dilakukan pemanasan, stretching tadi membuat otot-ototnya lentur. Nah, kemudian setelah itu lakukan pijatan ringan yang dimulai dari kaki terlebih dahulu. Ya, mungkin dengan gerakan seperti ini, Mom. Ya. Oke. Pertama kaki dipegang satu ya. Langsung usap aja ke atas. Nah, ini yang ringan saja ya, yang mudah dipraktekkan. Mungkin dengan hitungan 8 kali ya. Kaki kanan kiri. Setelah itu lanjut perut dulu. Usap perutnya searah jarum jam. Nah, ini gerakan yang simple yang bisa mempraktekkan dan tidak membahayakan. Kemudian pada bagian dada, gerakan love. Pada bagian dada ya. Ya. Oke. 8 kali. Kemudian pada bagian tangan ya. Pada bagian tangan juga cukup diusap dari telapak tangan sampai ke atas. Ya. 8 kali juga ke tangan kanan dan kiri. Kemudian bagian punggung dari bokong ke atas. 8 kali juga. Nah, setelah dilakukan pijatan itu, Mom, yang rutin dilakukan setiap hari, tambah dengan gerakan pijatan untuk di telapak kaki. Ya, tambah gerakan yang di telapak kaki. Caranya begini. Oke. Bagian telapak kaki itu ada 8 titik. Ada 8 titik. Yang pertama, ya. Yang pertama ini telapak kaki ya, telapak kaki. Yang pertama itu adalah di tengah-tengah ini, tengah-tengah jempol. Ini karena jarinya nggak ada, Mbak ya. Jadi ini anggap aja telapak kaki ya. Ini anggap telapak kaki ya. Jari-jari kaki ya. Ini yang pertama dipijit adalah tengah-tengah jempol. Jempol. Tengah-tengah. Ya, benar, pijit bareng-bareng. Tekan kurang lebih 30 detik atau 1 menit. Kemudian setelah itu titik yang kedua adalah di ujung-ujung jempol sini. Sini. Agak ke dalam sini. Ya berarti. Ya benar, sisi dalam. Sisi dalam. Sini ya. 8 kali bukan 8 kali, 30 detik sampai 1 menit ya. Kemudian titik yang kedua, titik yang ketiga itu adalah di bawah mata kaki. Bawah mata kaki. Ya, di bawah mata kaki. Ini. Ya, sisi luar, mata kaki sisi luar, nggih, sisi luar dan dalam sama saja. Kemudian yang keempat itu adalah di telapak kaki sisi luar. Telapak kaki sisi luar. Ya, yang di pas kelingking, Mbak. Benar sekali, pas kelingking. Kemudian yang kelima adalah di bagian lengkung. Dalam, sisi dalam, telapak kaki sisi dalam. Benar sekali, yang lengkung, benar. Kemudian yang ke-6 itu adalah di sela-sela jari kaki, sela-sela jari kaki. Ya, sela-sela jari kaki. Oke. Kemudian yang ke-7 di bawah lutut. Sisi luar, bawah lutut sisi luar. Bawah lutut. Bawah lutut sisi luar. Ini. Oke, 8 adalah di bagian kelingking. Kelingking. Iya. Ada 8 titik ya, di mana 8 titik itu adalah titik refleksi untuk mengatasi atau untuk merangsang stimulasi
berjalan atau penguatan pada bagian kaki. Dengan kita melakukan titik tadi itu akan membantu penguatan otot kaki, kemudian juga akan membantu penguatan tulang. Seperti itu, Mbak. Ada 8 titik. Jadi setelah dilakukan pijatan di 8 titik tadi, kemudian bisa dilakukan stretching lagi dengan gerakan kaki, kemudian tangan digerak. Ya, benar sekali. Jadi gerakannya mudah sekali ya. Mudah sekali ya. Pertama tadi Mom, senam dulu ya, senam dulu yang mudah, yang simple. Oke, tangan, kemudian habis itu tangan ke atas ya. Kemudian baru kakinya ngobel ya, ngobel. Kemudian ditekuk-tekuk satu-satu. Ya, pinter ya. Mbak Arini ya. Kemudian selanjutnya baru dimasas. Masasnya yang ringan tadi ditambah sama 8 titik tadi. Nanti kalau bunda-bunda bingung, nanti ini kapan-kapan ngadain kelas offline bareng ya Mbak ya. Edelweiss sama Dudel untuk ini kelas pijat offline ya di Klaten. Siap banget Mbak Sinta. Sekalian anniversary-nya Edelweiss besok bulan Agustus kita ngadain kelas bareng aja Mbak. Nanti kita tunggu Mbak Sinta ya. Nanti kita kelas bareng sama Mbak Sinta. Pijat bayi. Iya betul sekali. Jadi gitu ya Moms ya. Jadi supaya adik bayi itu berjalannya tidak delay, lakukan pijatan ringan di rumah sehari cukup 1 kali saja. Jangan lupa menggunakan minyak telon dari Doodles ya, karena memang minyak telon dari Doodles itu sangat bagus untuk kulit ya. Jadi misalnya ada kulit sensitif, kemudian baunya juga enak, itu tetap aman sekali. Ya, gitu. Oke. Tadi ya berarti untuk teknik pijat ini sendiri bisa dilakukan di rumah dan distimulasi mulai dari bayi usia 0 bulan ya Mbak Sinta. Betul sekali. Boleh, betul sekali. Stimulasi itu tidak terpatok pada usia 8 bulan baru mulai jalan, stimulasinya 8 bulan. Enggak. Enggak. Jadi sejak dini lebih baik. Iya, betul sekali. Nah, saya mau menambahkan Mbak Arini, jadi begini, tahapan perkembangan bayi itu ada kelompok umurnya ya, kelompok umur 0-3 bulan harus bisa apa-apa, kemudian 3-6 bulan harus bisa apa, 6-9 bulan harus bisa apa, semua itu sudah ada sebenarnya di dalam pedoman tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya bunda-bunda bingung, seperti apa sih sebenarnya tahapan perkembangannya, silakan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali adik bayi dibawa ke klinik tumbuh kembang atau ke tenaga kesehatan boleh, atau ke tempat baby spa dimanapun boleh, di Edelweiss juga boleh. Nanti saya bantu cek apakah adik bayi ini perkembangannya sudah sesuai atau belum. Untuk ceknya gratis Bun, nggak bayar. Jadi memang untuk cek tumbuh kembang kalau di Edelweiss itu gratis, nggak bayar ya. Jadi memang tujuan kami adalah benar-benar memberikan edukasi kepada momi-momi supaya benar-benar perhatian terhadap tumbuh kembang adik bayi. Ketika nanti tumbuh kembangnya itu bagus di tahapan awal, di golden period, di tahapan awal, pasti nanti di tahapan berikutnya juga akan bagus, semuanya bagus. Baik nanti kognitifnya, afektifnya, semuanya pasti akan bagus seperti itu. Oke. Ya, Mbak Arini mungkin bisa juga ini Mbak, ada mitos-mitos ya berkaitan dengan berjalan. Kemarin saya lihat di kolom komentar itu kan mitos misalnya menggunakan ini air embun yang ditempelkan di punggung ya kan. Kemudian disabet pakai belot ya, sabet pakai sajadah ya toh. Kemudian harus pakai baby walker ya, harus pakai ini. Itu perlu kita bahas Mbak ya. Tuh ya. Nah, kalau mitos-mitos seperti itu Mbak Sinta, menurut Mbak Sinta apakah itu memang berpengaruh? Pastinya karena mitos enggak ya? Ya, jadi mitosnya itu banyak sekali. Yang pertama gini, saya bahas satu-satu ya Mbak ya. Jadi mitos yang sering bunda-bunda dengar tadi adalah
kalau udah bisa jalan nanti ngomongnya carry, atau mungkin udah bisa ngomong dulu, bicara dulu jalannya terlambat. Itu mitos ya Bunda ya. Enggak, jangan percaya yang seperti itu. Nyatanya perkembangan berjalan dan bicara itu beriringan memang. Jadi supaya tidak terjadi delay salah satu, ya semuanya dilakukan dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua, mitos kedua, embun tadi Mbak. Adik bayi dibawa keluar, cari air embun yang nempel di rumput, terus kemudian tempel-tempelkan di punggung atau di kaki ya, berjalan di atas rumput di kaki yang di rumput yang berembun. Itu mitos atau fakta? Mitos juga, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Justru nanti kalau misalnya adik bayi dibawa keluar, suhunya dingin, kemudian adik bayi disuruh jalan di atas rumput, kalau misalnya terjadi benda-benda tajam, nanti malah membahayakan adik bayi. Jadi itu mitos. Kemudian yang ketiga, ada lagi mitos misalnya supaya jalannya cepat disabet pakai belut. Nah, ada yang bisa kayak gitu Mbak ya, sabet pakai belut kakinya, kaki kanan kiri ya. Itu juga mitos, nggak ada pengaruhnya juga ya. Nanti kalau menyabet adik malah nanti bahaya ya. Itu. Kemudian ini Mbak, penggunaan sepatu ya, sepatu untuk berjalan. Mbak Arini mesti pernah tahu ya, ketika bayi berjalan dikasih sepatu supaya yang bagus, yang lucu ya, Biar mungkin ini, yang pantofel atau biar bagaimana modis. ya, biar modis. Nah, kalau digunakan alas, kita latihan berjalan menggunakan sepatu atau menggunakan alas kaki, itu nanti akan membatasi ruang gerak si kaki bayi ya, juga akan membatasi keseimbangan kaki bayi, membatasi pergerakan otot kaki bayi. Jadi itu tidak direkomendasikan menggunakan alas kaki. Sepatu yang mahal pun jangan ya. Kalau memang baru belajar berjalan, mending berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Dipastikan tempat untuk berjalan itu tidak ada hal-hal yang membahayakan bayi ya, itu. Jadi nggak usah harus pakai yang stepping walker yang harus mahal-mahal gitu, nggak usah. Cukup nyeker saja malah bagus gitu ya. Berarti mungkin salah satu stimulasi juga ya, nyeker itu untuk perkembangan berjalan. Iya, benar sekali. Jadi kalau tanpa menggunakan alas kaki kan akan merangsang stimulasi pada bagian telapak kaki ya Mbak ya. Jadi yang awalnya kakinya mencengkeram, mengkerap begini, dengan sering melakukan latihan berjalan dia akan membuka, sehingga dia akan nyokot lantai, gigit lantai, sehingga dia akan kuat untuk berjalan. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak ini, baby walker ya. Baby walker yang jadi fenomena ya. Baby walker itu kan ada yang modelnya bundar itu ya Mbak ya, bundar, ada yang kotak. Ya kan? Nah, penggunaan baby walker bagaimana? Nah, penggunaan baby walker itu menurut jurnal penelitian dan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tidak direkomendasikan ya Mom ya. Jadi lebih baik menggunakan push walker, atau mungkin kalau tidak ada push walker, caranya yang paling mudah adalah sediakan kursi kecil atau meja kecil untuk didorong-dorong. Pakai itu aja ya. Simpel, mudah dan aman. Yes. Seperti itu. Kalau orang dulu tuh bikinnya yang bambu terus muter. Bambu putar. Ya, itu malah bagus Mbak. Itu bagus ya. Karena kan kalau kita berpegangan pakai itu, adik bayi akan belajar menopang tubuhnya ya, menopang bagian perut, kemudian tubuh bagian atas, kemudian dia akan belajar keseimbangan. Tetapi kalau menggunakan baby walker, tubuh ini ditopang sama ininya tadi, alatnya tadi, sehingga membuat adik bayi malas. Iya, dia menjadi males, dan untuk perkembangan ototnya juga akan berkurang juga ya. Jadi malah kurang bagus, kurang menstimulasi. Jadi yang bagus itu memang yang sederhana saja, yang orang zaman dulu itu malah bagus, seperti itu Mbak. Nah, tadi ya stimulasinya selain pijat bayi, berarti hindarkan jangan penggunaan baby walker, pakai push walker aja. Terus juga nyeker, kaki nyeker itu ternyata manfaatnya banyak.
Mm-mm. Selain itu, kira-kira apakah ada stimulasi yang lain, Mbak Sinta? Ada ya, jadi ada banyak lagi ya. Bunda-bunda pernah mendengar kalau berjalan di air, adik bayi cepet jalan ya, atau mungkin Oke. kalau kita itu berjalan di air, kita lebih lebih kuat ototnya. Nah, itu benar atau salah? Itu benar ya, Mom ya. Jadi terapi air atau hidroterapi, apalagi airnya pakai air hangat, itu sangat bagus sekali untuk menstimulasi supaya adik cepat jalan tadi ya. Jadi terapi di air itu tadi membuat ketika di air itu tekanannya lebih kuat, Mbak, ya, tekanannya lebih kuat sehingga kaki itu otomatis akan terangsang untuk menahan tekanan yang kuat tadi, otomatis otot itu akan bekerja dengan baik, dengan maksimal. Dengan sering melakukan spa atau swimming atau mungkin berjalan di air atau berenang di air itu akan membantu mempercepat berjalan pada anak. Itu tepat, itu bukan mitos, itu fakta, gitu ya, Mbak. Kemudian ada lagi dengan ini Mbak, memberikan mainan-mainan ya, memberikan mainan-mainan yang membuat adik tertarik. Jadi misalnya ketika berjalan itu kasih mainan yang menarik di depannya biar nanti dia terangsang untuk ngambil seperti itu. Timang supaya suruh ngambil gitu ya, Mbak Iya, Sinta. betul sekali. Sama yang terakhir itu yang sering dilakukan adalah titah. Oke. Tetah ya. Tetah. Oke, Orang Jawa titah tetah. pada bayi. Itu boleh tidak? Boleh ya, Mom ya. Titah pada bayi boleh, tetapi caranya harus hati-hati. Ini yang sering salah. Mom ketika nitah pasti begini ya, tangannya dibawa ke atas. Pasti begini toh. Ini salah atau benar? Ini tidak direkomendasikan ketika nitah tangannya yang bawa ke atas tarik begini. Ini salah. Oke. Jadi yang nitah yang benar itu adalah pegang bagian besar tubuh bayi, yaitu bawah ketiak dan punggung ya. Jadi nitahnya itu begini. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau begini adik bayi nanti memang agak apa namanya bahasa Jawanya agak rekoso ya, agak susah ya. Kita sebagai orang tua agak kesusahan ketika nitah dengan posisi ini, tetapi ini yang paling aman untuk bayi. Jadi kita nitah di belakangnya adik bayi biar berjalan sendiri. Kakinya biar berjalan sendiri, nggak perlu kita dorong. Adik bayi biar jalan sendiri dengan dipegang seperti ini. Nah, tapi kalau begini nanti akan membahayakan pada bayi. Dibawa ke atas ini membahayakan. Berpotensi Tulang bayi itu cedera ya, rawan. Mbak Sinta, kalau kayak gitu Iya, berpotensi. bisa jadi cedera pada bagian bahu ya, kemudian jari ya. Karena tulang-tulang bayi ini masih rawan. Jadi jangan nitah dengan posisi seperti ini. Nitah dengan posisi menopang badan bayi yang besar. Seperti ini. Nah, itu boleh dan itu sangat direkomendasikan ya. Jadi kayak gitu, Mbak. Oke, ya. Nah, Apalagi Mbak Rini. nah berarti yang paling penting adalah kita itu sebagai orang tua kasih stimulasi yang tepat ya. Jangan Betul sekali. asal-asalan. Karena Iya. kalau orang dulu tuh kayak kalau nitah pakai lengan, Mbak. Gini Mbak, Iya. biasanya begini kan? Heeh. Iya, nitahnya pakai lengan begini, wes pokoknya ini yang paling mudah karena memang ini sebagai orang tua kalau nitah dengan posisi seperti ini paling ringan, paling mudah. Tetapi kalau begini memang agak kesusahan di kita, tetapi enak di bayinya. Ya mending aman bayinya kita kesusahan enggak apa-apa. Oke, selain itu mungkin ini ya motivasi kepada anak, ayo deh itu jadi salah satu stimulasi mungkin ya. Iya, benar sekali. Motivasi itu penting sekali, Mbak. Jadi ketika adik bayi sudah mampu berdiri, kita semangatin motivasi. Iya, pinter sekali, Dek Ivana ya, pinter banget ya. Oke, lanjutin ya sama mama ya. Nah, kayak gitu nggak apa-apa dimotivasi. Misalnya baru jalan satu langkah, delalahnya jatuh. Biasanya refleks orang tua mesti awas, awas, awas. Nah, kayak gitu. Lo toh jatuh toh. Nah, itu dihindari ya, Mom ya. Jangan seperti itu ya. Nah, jadi ketika adik bayi jatuh, kita jangan refleks awas. Jangan, Dek. Nah, itu salah. Itu salah besar. Nanti membuat adik bayi menjadi
takut untuk berjalan lagi ya. Jadi takut. Jadi kalau misalnya jatuh, kita mending usahakan jangan sampai jatuh, karena biasanya jatuh sekali nanti traumanya itu masih beberapa hari. Iya, traumanya itu agak panjang kalau jatuh sekali. Dan itu yang membuat adik bayi nggak mau jalan. Nah, biasanya seperti itu, Mbak. Seringnya kayak gitu. Ya, Mbak Sinta, ini ada pertanyaan dari Mamerea Leka Nurasa. Kalau merumput atau bermain di atas rumput itu termasuk stimulasi nggak sih supaya cepat jalan? Oke, merumput ya, atau bermain di atas rumput itu termasuk stimulasi atau tidak? Ketika merumputnya tadi, pastikan rumputnya tadi itu tempatnya aman, kemudian tidak ada benda-benda tajam, dan juga adik bayi itu nggak pakai alas kaki, dan kita ngawasi aman, karena memang ketika menginjak rumput tadi ya kan ada rangsang geli-geli seperti itu ya, benda-benda yang kasar itu akan membantu merangsang motorik kaki bayi, halus maupun kasar, sehingga akan menstimulasi otot-ototnya ya, sehingga dia akan cepat jalan. Tetapi kalau delalanya rumputnya itu tajam-tajam dan di situ ada benda tajam, ya jangan, mending nggak usah seperti itu. Nah, gitu ya. Ada jadi, juga dari Memwijil nih, Mbak Sinta, untuk bayi prematur itu apakah tahapan belajarnya itu sama dengan bayi lahir cukup bulan? Terus kira-kira red flags-nya apakah juga sama kayak yang cukup bulan tadi? Terus kira-kira simulasi untuk bayi prematur untuk berjalan itu tadi sama nggak dengan bayi yang cukup bulan? Oke, ya pertanyaan bagus sekali, dan itu juga sering terjadi di pasien saya. Ada pasiennya lahir bayinya prematur, kemudian ketika di sini dia juga tanya bagaimana ini supaya nanti anak saya itu tahapan perkembangannya tetap seperti bayi normal. Apakah hitungannya maju atau mundur atau bagaimana? Orang tuanya kan juga bingung. Ya, ketika bayi itu lahir prematur, kemudian sudah lahir di dunia, untuk stimulasinya tetap mengikuti sesuai dengan usia bayi seperti umumnya ya. Jadi tetap mengikuti usia bayi seperti bayi umumnya atau bayi normal. Jadi tetap distimulasi sama. Ketika bayi prematur lahir, usianya sudah 1 bulan, ya kita merangsang untuk rangsangan di 1 bulan itu apa, dengan dilakukan pijatan kinestetik dan lain sebagainya. Jadi tetap sama, perlakuannya tetap sama. Dan kadang yang bayi prematur itu ya, pengalaman saya, bayi prematur itu kebetulan anak saya kemarin itu lahirnya prematur, Mbak, yang paling kecil. Itu saya stimulasi sama persis dengan yang bayi normal ya, dan hasilnya itu malah jauh lebih cepat anak saya. Jauh lebih cepat sekali anak saya. Jadi anak saya itu usia 10 bulan itu sudah bisa jalan. Padahal dia ya lahirnya prematur ya. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda, sama ya, lakukan yang sama, stimulasi yang sama. Yang penting stimulasinya itu nggak harus terlalu berat ya. Rutin aja setiap bulan itu lakukan pijatan, atau setiap minggu lakukan pijatan. Pokoknya distimulasi rutin aja. Untuk stimulasinya detailnya seperti apa bisa dikonsultasikan ke ahlinya, karena memang stimulasi itu kalau kita bahas sesuai tahapan usia itu dijabarkan banyak sekali. Iya, beda-beda, banyak sekali. Ya, seperti itu. Yang jelas ketika ada adik bayi dengan lahir prematur itu lakukan perlakuan yang sama, dan lebih tepatnya nanti mending dikonsultasikan dulu kepada ahlinya ya, dicek dulu adiknya kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya baik-baik saja ya nanti dilakukan stimulasi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Biasanya kalau ada kasus seperti itu saya minta untuk datang ke tempat kami, kemudian kami cek dulu bagaimana kondisinya adik, fisiknya dan lain sebagainya, kemudian baru nanti kami berikan stimulasi sesuai dengan kebutuhan si kecil, karena setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda seperti itu, Mbak. Oke, nah Mbak Sinta, ada pertanyaan menarik lagi nih ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Apakah cepat lambatnya jalan itu berpengaruh pada kecerdasan anak? Tuh.
ya. Kadang kan ada yang bilang oh cepet, yang terlambat itu kurang cerdas gitu. Nah ini berpengaruh nggak sih sebenarnya kecerdasan Oke. dan apa cepat jalan atau cepat merangkak gitu berpengaruh nggak? Oke, baik. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya perkembangan anak itu tadi kecepatan nih, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda ya, karena mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda juga. Jadi gini Mbak, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda-beda. Antara anak A, anak B, anak C itu beda-beda. Ada yang dia tadi ini dulu, ada yang ini dulu, ada yang ini dulu, berbeda-beda. Tetapi dia mempunyai pola yang sama. Pola yang sama itu sama melewati tahapannya, misalnya dari mengkurap, kemudian duduk, kemudian dia merangkak, kemudian dia berdiri, berjalan dan seterusnya, itu mempunyai polanya sama, cuma kecepatannya berbeda-beda. Nah, apakah nanti yang dia terlambat akan berpengaruh dia ke depannya atau dia yang cepat akan berpengaruh dia ke depannya? Iya, Mbak, ada sedikit pengaruhnya, tetapi itu juga belum menjadi faktor utama ya, faktor utama ya. Jadi ketika kita tidak memberikan stimulasi yang baik, kemudian tetapi gizinya baik ya, tidak memberikan stimulasi yang baik, tetapi ada faktor lain misalnya nutrisinya bagus, lingkungannya bagus, kemudian dia keturunannya juga bagus, memang misalnya keturunannya anak pinter ya, misalnya genetik ya, itu biasanya nanti dia akan bisa ngejar Mbak, dia akan bisa ngejar di tahapan berikutnya, dengan cepat akan bisa ngejar di tahapan berikutnya. Nah, itu nanti anaknya juga akan tetap baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya andalalahnya ya, ada anak yang delay, dan ditambah dengan nutrisinya kurang bagus, ya nutrisinya kurang bagus, terus kemudian lingkungannya juga kurang bagus, kemudian tidak ada stimulasi sama sekali. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti dia akan berpengaruh terhadap masa yang akan datang. Misalnya ketika pembelajaran di sekolah dia menjadi prestasinya kurang bagus, terus kemudian ya mungkin kurang pandai dibandingkan teman-teman yang lainnya, kemudian dia mungkin ada keterbelakangan atau masalah berkaitan dengan tumbuh kembang, nah, kayak gitu Mbak. Jadi tergantung dari faktor-faktor yang lainnya seperti itu. Tapi belum tentu dia yang cepat akan cerdas dibandingkan dia yang lambat juga akan jadi bodoh, itu belum tentu karena masih ada penentu faktor yang lain tadi ya, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Yang jelas Mom, semua itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk kualitas tumbuh kembang itu bukan hanya sebatas dari stimulasi saja, tetapi ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari genetik kita ya, keturunan, keluarga. Kemudian faktor eksternal itu ada faktor yang lain juga ya, misalnya tadi stimulasi, gizi, nutrisi, lingkungan, orang tua, pengasuhan ya, kayak gitu ya. Jadi ketika nanti kita stimulasinya bagus tetapi faktor yang lain tidak bagus, ya mungkin akan terjadi delay ya. Tapi kalau misalnya semuanya bagus, ya nanti akan menjadi anak yang benar-benar sangat luar biasa. Begitu Mbak. Oke, jadi banyak hal ya pengaruhnya antara Iya, kecerdasan betul. dan jadi perkembangan fisik dan kecerdasan otak itu ya berpengaruh, tetapi ada faktor-faktor lain juga yang Iya, mempengaruhi betul itu. sekali Mbak. Betul sekali. Yang jelas kalau pengen bagus ya selain distimulasi sejak awal, semua faktor juga harus bagus begitu Mbak. Nutrisinya, terutama nutrisi Mbak. Nutrisi dan dari pola asuh sih, pola asuh itu yang paling menentukan. Nah, Mbak Sinta ini sepertinya sudah lumayan cukup panjang ya. Dari obrolan kita tuh menurutku ya, tadi di usia 18 bulan ya, itu adalah waktu maksimal atau waktu maksimal untuk Betul. bayi itu jalan ya. Pokoknya Kak, kalau belum jalan di usia 18 bulan
itu adalah warningnya untuk mama dan Benar papa sekali, warning. Jadi supaya kalau ke tenaga profesional. betul sekali ya Mbak. Tetapi penting juga untuk kita sebagai orang tua juga jangan buru-buru ya, moms. Kalau misalkan nggak perlu panik juga, nggak perlu memaksakan juga untuk anak cepat jalan ya. Karena usianya 8 sampai 18 bulan ya. Betul Jadi sekali. lumayan ini. Yang penting adalah menstimulasi seperti yang Mbak Sinta tadi bilang. Betul sekali. Ya, jadi memang tadi saya katakan di awal 8 bulan itu baru belajar berjalan ya. Jadi 8 bulan itu belajar berjalan. Kalau step bisa berjalan itu kalau sesuai dengan buku panduan dari Kemenkes itu adalah usia 12 bulan ya. Step bisa berjalan. Berjalan tanpa pegangan. Tapi kalau berjalan dengan dituntun itu stepnya dimulai dari 9 bulan. Tetapi kalau berjalan dilepas itu 12 bulan. Kalau belajar berjalan itu dari 8 bulan dimulai dengan tahapan berdiri. Jadi kemudian maksimalnya itu batasannya sampai 18 bulan. Jadi misalnya setelah anaknya umurnya udah 18 bulan ternyata kok belum ada tanda-tanda bisa berdiri atau belum berjalan, berarti harus segera dibawa ke klinik tumbuh kembang atau dibawa ke ahlinya supaya apa? Segera ditangani. Lebih cepat lebih baik. Jangan nunggu kata orang biasanya ngomong dulu kok ini. Jadi jangan nunggu ngomong dulu. Jangan nunggu terlambat ya. Jangan nunggu sudah kejadian tetapi baru diperiksain. Jangan seperti itu. Lebih baik kita lakukan pengecekan lah. Teman-teman atau mom bisa lakukan pengecekan gratis di Edelweiss untuk pengecekan tumbuh kembang adik ya. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Bawa aja ke Edelweiss. Nanti saya bantu cek, saya berikan stimulasinya. Mom bisa praktekkan di rumah gratis pokoknya ya. Yang penting bersama Dubel pokoknya. Terima kasih Mbak Sinta. Ya. Sama Mbak Sinta tuh pokoknya seru banget. Aduh, masa sih Mbak? Iya, karena Mbak Sinta tuh selalu jelas banget ya. Mbak Sinta, karena ini sudah jam 8 ya. Sepertinya kita sudah lumayan cukup lama. Kira-kira ada closing statement dari Mbak Sinta untuk moms di Doodle Exclusive Baby Care, harus apa mengenai bayi cepat berjalan ini? Oke, baik, closing statement ya. Oke, moms, kesimpulannya supaya rahasia bayi cepat jalan itu adalah satu ya, pahami dulu tahapan perkembangan anak mulai dari 0 bulan. Pahami dulu tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anaknya seperti apa harus tahu. Jadi ketika kita sudah tahu tahapan perkembangan anak, kita sudah punya kunci. Misalnya anakku udah mau 3 bulan, kita harus punya kunci. Oh, ketika 3 bulan adik sudah bisa mengkurep. Berarti kalau adik belum mengkurep, ini nanti kemungkinan harus saya stimulasi terus. Nah, ketika udah tahu kunci-kuncinya tadi, kita akan berusaha untuk cari tahu stimulasi untuk mengkurep apa. Tanyakan kepada tenaga kesehatan atau pada ahlinya. Pertama itu tahu tahapan perkembangannya. Yang kedua, lakukan stimulasi pijat bayi sejak dini, sejak 0 bulan ya, sejak 0 bulan. Jangan lupa menggunakan minyak telon Doodle eksklusif ya. Karena apa? Karena itu tadi untuk saya juga suka pakai minyak telon Doodle eksklusif ya. Itu dari 0 bulan ya. Dari 0 bulan dengan pijatan yang saya ajarkan tadi. Yang ketiga adalah lakukan stimulasi berjalan dengan tadi mungkin menggunakan alat-alat yang sederhana ya, nggak harus yang mahal-mahal, yang sederhana saja. Berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian selain distimulasi, berikan nutrisi yang bagus, yang kuat pada si kecil. Mungkin ASI-nya, MPASI-nya, makanan dan lain sebagainya, berikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya berikan di lingkungan yang memang positif. Lingkungan positif itu
artinya yang memang ini ya, kadang ada anak yang tinggal misalnya ya nangis terus, kemudian ada mertua yang jangan dibikin nangis anaknya, nanti malah nanti terus apa namanya, nanti ndak apa atau apa gitu ya, kadang terus nangis digendong terus ya, digendong terus. Nah ketika digendong terus, adik nanti otot-ototnya menjadi lemah, jadi dibiarkan saja ya, dibiarkan saja, nggak apa-apa, nggak usah takut, jangan digendong terus bayinya ya, biarkan saja, yang penting diawasi. Kemudian berikutnya pola pengasuhan yang bagus tadi sudah. Kemudian jangan lupa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali adik dicekkan tumbuh kembangnya. Ya, tumbuh kembang itu berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, kemudian perkembangan anaknya sudah sesuai atau belum. Jadi ketika kita tahu ada delay, kita lebih tahu lebih dini lebih bagus daripada terlambat ya. Untuk tahu tumbuh kembang di mana, tumbuh kembang itu bisa menemukan di klinik tumbuh kembang atau di baby spa. Okay. Tentunya baby spa-nya yang sudah recommended ya, jangan yang hanya asal-asal saja ya. Kalau bingung bawa aja ke Edelweiss, nanti tak cek gratis ya. Untuk mom yang ada di live hari ini, pokoknya bebas datang aja ke Edelweiss, tempatnya di Klaten, nanti saya bantu cek gratis. Siap. Oke, Terima kasih Mbak, mungkin dari saya. Ya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dengan bahasan materi yang lebih asik lagi ya, Mbak Sinta. Siap, Mbak. Terima kasih kepada siap. moms yang sudah bergabung di live malam hari ini. Nantikan live selanjutnya moms dengan follow Doodle Exclusive Baby Care. Aku sudahi. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye, Mbak.